amal-amal kebaikan yang dikabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau amal itu dikabul, misalnya kita melakukan kebaikan, amal itu diterima, dikabul oleh Allah Ta'ala. Nah, amal itu dikabul, itu karena buruknya amal kita itu dibungkus oleh Allah Ta'ala dengan keindahan. Sehingga dengan demikian menjadi pantas untuk diterima atau dikabul. Andaikan buruknya amal kita tak ditutupi oleh keindahan Allah Ta'ala, maka tak satupun amal kita yang pantas untuk dikabul. Jadi sesungguhnya peran Allah Ta'ala sendiri yang mengabulkan amal-amal kita. Peran Allah yang mengabulkan amal-amal kita. Kalau dibiarkan, amal itu tidak dibungkus dengan bungkus yang indah oleh Allah Ta'ala, maka nggak ada yang layak untuk diterima, nggak ada dari amal kita itu. Sebab bagaimana mungkin amal makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan cacat, akan dikabul oleh Allah Ta'ala yang mutlak. Dari sisi hubungan logis tak logis, ini memang sudah tidak logis. Nah, logis. Jadi amal dari makhluk yang sangat lemah, yang penuh dengan cacat, bagaimana mungkin bisa paralel dengan kemahaan Allah Ta'ala yang tanpa cacat. Jadi kalau begitu, ketika amal baik kita dikabul, sesungguhnya amal Allah Ta'ala sendiri yang dikabul oleh Allah, bukan amal kita. Dari sini, kalau orang itu memahami, maka orang ini bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya amal-amal diterima, semuanya itu tak lain adalah amal-amalnya Allah Ta'ala sendiri. Dan karena itu kemudian orang yang paham ini akan terbebaskan dari pengakuan bahwa dirinya memiliki amal-amal baik. Terbebaskan. Pasti tidak akan mudah untuk mengaku-ngaku. Ini amalku, ini jasaku, ini perbuatan baikku. Enggak begitu. Sebab tahu sesungguhnya bahwa amal itu menjadi baik, kemudian pantas untuk diterima, itu semata-mata dibungkus oleh Allah Ta'ala sendiri terlebih dahulu. Jadi, seolah-olah Allah ingin menyatakan, amalmu itu buruk, amalmu itu tidak pantas. Kemudian, kututupi ketidakpantasan amalmu itu dengan keindahan tutupku. Maka karena itu kemudian kukabulkan amalmu itu. Kenapa mesti begitu? Li'annal abda mubtala binadhri ila nafsi. Karena manusia itu mendapat ujian besar, yaitu kegandrungan untuk takjub kepada diri sendiri. Kegandrungan untuk menisbatkan yang baik-baik kepada diri sendiri. Jadi, kalau yang baik-baik aku, kalau yang enggak baik bukan aku. Jadi secara langsung ataupun tidak diungkapkan dengan lisan atau tidak. Jadi manusia itu diuji oleh perkara yang besar, yaitu kecenderungan untuk memandang baik dirinya sendiri, kecenderungan untuk memandang baik amal-amalnya sendiri. Yang kedua, kebanyakan manusia itu bangga dengan amalnya sendiri. Ini jasaku, ini amalku. Jadi gitu. Menisbatkan amal-amal baik itu kepada diri sendiri dengan perasaan bangga. Terus, manusia juga sering menyaksikan dirinya itu memiliki daya, memiliki kekuatan. Manusia sering menyaksikan secara salah. Dirinya itu merasa memiliki daya untuk menolak keburukan dan memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan. Itu kesaksian yang salah. Kenapa? Karena al-haul wal quwwah
daya dan kekuatan itu hanya milik Allah Ta'ala. Makanya kita dianugerahi zikiran yang sangat dalam falsafahnya, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Itulah alasan ketika orang azan menyatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat, ya, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Andaikan manusia betul-betul secara otomatis memiliki kekuatan untuk beramal baik ketika hayya 'alas shalah misalnya, ayo salat, na'am, ya gitu kan. Justru karena manusia tidak memiliki kekuatan kecuali kalau ditopang oleh pertolongan Allah, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Coba kalau kalimat-kalimat yang lain azan, jawabannya Allahu Akbar, ya Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus gitu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, bahkan bisa lebih parah. Wa qad yakfifu. Dan kadang tebal hijabnya itu antum. Fayurai, maka ingin dilihat, maka menjadi riya, itu ambut bihi dengan amal. Orang yang beramal untuk mendapatkan pengakuan makhluk itu karena hijab orang ini sangat tebal dengan Allah. Kalau hijabnya tidak tebal, masih untuk apa? Aku beramal kok ingin dinilai makhluk? Dan itu kalau hijabnya tidak tebal. Justru karena hijabnya tebal, maka amal itu semata-mata dikerjakan agar mendapatkan penilaian dan pujian makhluk. Wayat lubuh dan menuntut itu abad hamdan nas lahu, terhadap pujian manusia lahu bagi abad. Jadi secara tidak langsung maupun secara langsung dengan diungkapkan maupun tidak, ingin mendapatkan pengakuan manusia agar dibilang orang soleh, agar dibilang orang yang rajin, agar orang yang dibilang orang yang tekun ibadah dan semacamnya. Sehingga ketika orang memuji-muji, diam-diam orang ini bangga, senang. Cocok dengan saya. Jadi dicocok-cocokkan. Ketika orang memuji-muji, iya. Nah, kalau kita masih senang mendapatkan pujian orang, tanda itu merupakan tebalnya hijab antara kita dengan Allah. Kalau masih senang. Karena itu untuk apa kan? Dipuji nggak ada gunanya. Jadi ketika mendengarkan pujian, pastikan tidak ada dampaknya apa-apa bagi kita hingga kita tidak berbangga dengan pujian itu. Pastikan. Kalau kita dicela oleh orang misalnya, dan celaan itu sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan perilaku buruk kita, untuk apa juga kita risau kan gitu? Nggak usah risau. Hanya karena orang mengatakan begini-begini, sementara kita tidak begitu, nggak usah risau. Nggak usah risau, sebagaimana kita tidak berbangga ketika dipuji oleh orang. Sebab adanya kebanggaan dipuji oleh orang, adanya risau karena dinilai buruk oleh orang, itu sama-sama menunjukkan tebalnya hijab antara orang itu dengan Allah Ta'ala. Hadza kulluhu minasyirkil khafi. Semua hal ini yaitu riya, ingin dinilai orang, ingin dipuji orang. Semua hal ini disebut syirik yang samar. Kenapa disebut syirik yang samar? Disebut syirik karena tujuan beramal bukan Allah Ta'ala, tidak Allah Ta'ala, tapi penilaian manusia dan pujian manusia. Disebut syirik. Kenapa disebut khafi samar? Karena kelihatannya beribadah. Bukan menyembah patung, karena kelihatannya beribadah. Tapi punya tujuan lain, maka disebut sebagai syirik khafi, syirik yang samar. Al-qadhif fil ikhlas, yang mencemari fil ikhlas dan keikhlasan. Jadi ada tujuan lain dalam ibadah kita. Misalnya ingin nilai baik oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, itu mencemari ketulusan di dalam beramal. Dan ketika keikhlasan itu sudah tercemari, berarti ruh dari amal itu sudah tidak ada lagi. Sebab
ruh dari amal itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu murni. Amal itu orientasinya Allah Ta'ala. Itu baru keikhlasan. Karena itu kita perlu menyingkirkan pengaruh dari pujian orang, pengaruh dari penilaian orang. Kita singkirkan. Wal ikhlas, adapun ikhlas itu syartun fi qabulil amal. Syarat di dalam diterimanya amal. Amal itu dikabul oleh Allah Ta'ala kalau di situ ada ruh berupa keikhlasan. Kalau tidak ada ruh berupa keikhlasan, maka amal itu seperti rangka yang tidak ada ruhnya. Jasad tak ada ruhnya, atau seperti orang-orang yang di sawah. Kelihatannya orang, sesungguhnya bukan. Karena tidak ada ruhnya berupa keikhlasan di situ. Kama marrot, kama sesuatu marrot yang telah lewat penjelasan sesuatu itu. Ya. Wahai dan ketika itu, bayakunu maka ada i'timadul murid, apa bersandarnya orang ingin sampai kepada Allah. Fi usuli di dalam sampainya itu murid bersandar ala fadlillah wa karami terhadap karunia Allah dan derma Allah. Jadi kalau begitu, pegangan setiap orang yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala itu, pegangannya sama sekali bukan amal, bukan jerih payah, bukan. Pegangannya itu adalah karunia Allah dan kemurahan Allah yang perlu jadi pegangan. Jadi kita belajar gigih beramal, sembari berpegang kepada karunia Allah, bukan berpegang kepada amal kita untuk usul untuk sampai kepada Allah Ta'ala. La ala jatihadihi, tidak berpegang kepada kesungguhan atau jerih payahnya itu murid. Walau qala, andaikan menyatakan musannif, laula fadluhu, andaikan tak karena Allah, lakana ada itu kaul aula yang lebih utama. Jadi kata si pemberi syarah kita backup, andaikan Syekh Tajuddin itu bilangnya tidak laula jamila sitrihi, tapi mengatakan laula fadluhu, itu kalimat lebih utama. Terus anta adapun kau ila hilmihi, kepada kesantunan Allah. Idza ata'ta, apabila berbuat taat kamu kepada Allah. Ahwaju, ini kabarnya anta, ialah lebih membutuhkan minka dirimu ila hilmihi, kepada kesantunan Allah. Idza asaita bila bermaksiat kau kepada itu Allah. Jadi ketika kita tunduk kepada Allah, kita melakukan kebaikan, di saat itu kita lebih membutuhkan sikap santun Allah dibandingkan ketika kita maksiat. Sebab apa? Ketika kita tunduk, kemungkinan besar ada muncul rasa bangga dengan sikap patuh tunduk itu. Sementara kalau kita berdosa, jelas kita membutuhkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, kan gitu. Jadi kadang dosa-dosa itu lebih membuat melek seseorang tentang rasa butuh kepada Allah dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu, mana pada saat seperti apa kita lebih butuh kepada Allah? Di saat kita berbuat baik atau di saat kita berdosa? Jauh lebih butuh kita kepada pertolongan Allah ketika kita berbuat baik. Sebab ketika kita melakukan dosa, secara otomatis kita membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala agar tidak tergelincir lagi. Tapi ketika melakukan kebaikan, diam-diam bisa kita merasakan itu adalah kemampuan kita. Ketika sudah kita memberikan penilaian seperti itu kemampuan kita, maka sungguhnya kita tergelincir dalam memberikan penilaian. Sebab itu tak lain adalah karunia Allah Ta'ala. Wa dzalika, adapun hal itu, yaitu lebih membutuhkan Allah ketika berbuat baik. Anal muti, sesungguhnya orang yang taat, qad yu'radu, kadang disodorkan, lahu, terhadap itu muti, inda ta'atihi, ketika taatnya itu si muti. Apa yang disodorkan? Ahwalun, berbagai macam keadaan. Karu'yatu nafsihi, seperti melihat dirinya sendiri.
wal i'jabi karu'yati nafsi seperti melihat diri sendiri, wal i'jabi dan bangga, wal kibri dan sombong, wasdira'il ghair dan menyepelekan orang lain, wastihqaqi dan merasa berhanya itu motif al jaza terhadap balasan ila ghairi dzalik min kaba'iril qulub, ila ghairi dzalika termasuk juga hal-hal selain tersebut min kaba'iril qulub dari dosa besarnya hati. Orang yang tunduk itu seringkali orang yang tunduk, orang yang patuh mengerjakan kebaikan-kebaikan itu seringkali dia tertimpa oleh sesuatu yang tidak bernilai bagi, oleh sesuatu yang tidak bernilai terpuji. Contoh, dia mulai takjub melihat dirinya sendiri. Aku sesungguhnya lebih dari sana. Kalau sana ibadahnya segitu, alhamdulillah aku lebih dari situ. Nah, ini sudah melihat diri sendiri. Ketika sudah melihat diri sendiri, itu ada yang meleset di dalam kepatuhan kepada Allah. Ada yang meleset dalam perbuatan baik ya kalau sudah melihat diri sendiri itu. Sana segitu puasanya, aku segini. Sana enggak ngaji, aku ngaji. Sana nyumbang segitu, aku lebih segitu. Ya, itu sudah mulai takjub pada diri sendiri. Di situ kemudian dia tak menyaksikan perbuatan Allah pada amal yang dia lakukan. Karena itu betapa sangat membutuhkan kepada rasa santun Allah ketika orang melakukan kebaikan dibandingkan ketika orang itu melakukan keburukan. Terus dengan rasa patuh itu, dengan ketundukan itu, dengan kebaikan itu, orang bisa menjadi sombong dan menyepelekan orang lain. Segini, ya, menyepelekan orang lain sudah. Terus juga ketika orang beramal itu sudah merasa berhak untuk menerima balasan. Aku ya pasti dapat. Jadi wajar dong kalau aku berkecukupan, amalku tidak sepele. Nah itu sudah merasa berhak untuk mendapatkan balasan. Itu penyakit juga sudah. Penyakit. Illa ghairi dzalika min kaba'iril qulub. Kata syarahnya kitab Hikam, semua itu termasuk dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati. Dosa besar. Jadi bukan perkara zina, bukan perkara membunuh orang, zalim saja. Enggak. Ketika hati kita seperti itu, di saat kita beramal, itu sudah termasuk dosa besarnya hati, kaba'irul qulub. Karena itu, fayuhafu maka dikhawatirkan antang kolibaba hendaknya berbalik, taatnya itu motif maksiatan menjadi maksiat. Karena itu kemudian dikhawatirkan jangan-jangan ketaatannya nanti berubah menjadi kemaksiatan justru karena merasa bangga dengan ketaatan itu sendiri. Walhasil ada beberapa yang maksiat. Rubama tahmilu boleh jadi membawa kepada asyi. Apa yang membawa maksiat itu? Maksiatnya orang yang maksiat itu, yang asyi itu. Membawa kemana? Alal hadri, atas perasaan takut cemas, wal khauf dan cemas min Rabbi kepada Tuhan itu asyi. Jadi orang yang maksiat boleh jadi maksiat itu membuat orang ini merasa ketakutan. Ya Allah, merasa ketakutan karena merasa sudah bermaksiat. Juga merasa cemas kepada Tuhannya. Nah ini berarti maksiat bisa mengantarkan orang untuk mendekat kepada Allah. Kebaikan bisa mengantarkan orang untuk semakin jauh dari Allah. Sama-sama bisa. Waktu jibu dan memastikan lahu bagi itu asy al-istiqanah wal khudu, apa perasaan tentram wal khudu dan rendah hati wa syiddatul iftiqar dan sangat membutuhkan ilahi kepada Allah. Jadi ketika orang bermaksiat dia tentram, pasrah bongkang kepada Gusti Allah karena toh menyadari itu perbuatan salah. Ketika orang bermaksiat, orang menjadi merasa rendah-rendahnya di hadapan Allah karena merasa salah. Di saat bermaksiat, orang merasakan sangat membutuhkan Allah. Jadi inilah yang disebut maksiat itu lebih mulia ketimbang ketaatan. Jadi dalam hal tertentu maksiat lebih mulia ketimbang ketaatan, yaitu ketika maksiat mengantarkan kepada orang untuk berkeluh kesah kepada Allah, untuk mohon bimbingan Allah. Sementara
kebaikan itu menjadikan orang ini merasa bangga dengan amal-amal mereka sendiri. Ya, itulah kalau ditanyakan kapankah maksiat lebih mulia ketimbang ketaatan, ya di situ. Maksiat lebih utama ketimbang ketaatan. Walaupun dalilnya sudah ada begitu, bukan merupakan tugas kita untuk bersenang-senang melakukan maksiat. Kenapa maksiat? Ya biar merasa hina. Diam-diam sungguhnya nafsunya sudah kecanduan. Jadi tidak kemudian ini dijadikan justifikasi, pembenaran terhadap kesukaan melakukan maksiat-maksiat. Bukan juga. Betapa detailnya kita pekam ya. Untuk membimbing hati kita ini agar tidak tergelincir melakukan amal-amal kebaikan. Detail. Kalau enggak seperti itu, gampang kita terjerumus dalam kebaikan itu. Gampang terjerumus. Ketika isdira'ul ghahir, ketika sudah menyepelekan orang lain, diam-diam kita merasa terjerumus. Diam-diam sesungguhnya kita akan terjerumus sudah menyepelekan orang. Terjerumus. Karena itu semakin didukung oleh setan ketundukannya. Ayo kamu rajin. Makin lama makin merasa tinggi hatinya. Malah semakin dipupuk oleh setan. Setan ini ngerti tentang seluk-beluk dan jalur-jalur maksiat. Ngerti. Sementara orang ini nggak ngerti bahwa dalam kebaikan ada jalur-jalur maksiatnya sendiri. Walidzalika, maka karena itu, karena ada al-abdu siapa hamba itu ila hilmillah kepada sikap santun Allah, apabila tunduk itu abdu kepada Allah, wajah kabarnya karena ialah lebih membutuhkan minhu dari itu abd ila ilmihi kepada kesantunan Allah, idza asah apabila bermaksiat itu abd kepada itu Allah. Jelas butuh kepada Allah di saat melakukan kebaikan jauh lebih kuat, lebih penting dibandingkan dengan ketika melakukan maksiat. Secara otomatis maksiat mengantarkan kepada perasaan terpecah berkeping-keping di hadapan Allah, gak punya harga di hadapan Allah. Karena itu ya, orang kalau sudah terang-terangan maksiat itu kemungkinan besar itu merasa tidak berharga di hadapan Allah. Karena itu kemudian bilang sama orang lain, kok tolong aku didoakan, aku ini zabuglo yang gak karuan. Itu merasa sudah begitu, merasa. Sementara kalau orang yang dimintai doa itu merasa misalnya, iya memang aku lebih pantas mendoakan. Itu penyakit sudah. Karena itu kemudian orang-orang minta doa ke aku. Penyakit itu. Karena itu jangan enak. Orang-orang banyak bilang kepada kita, tolong didoakan. Hati-hati. Kalau sudah mulai berbunga-bunga, menganggap diri sebagai orang suci, disitulah jeblok kedudukannya di hadapan Allah. Wahada antapun ini ziyadatu tahdzirin min ru'yat istiqaqil usul bil a'mal. Wahada adapun ini ziyadatu tahdzirin ialah tambahan bersikap hati-hati min ru'yat istiqaqil usul dari melihat berhak untuk sampai kepada Allah bil a'mal dengan amal kebaikan. Fa inna dzalika karena sungguhnya itu ru'yatu istiqaqil usul qalatun wa jahlun ialah kekeliruan dan kebodohan. Misalnya kita melihat dengan amal kita berhak untuk sampai kepada Allah gitu loh. Dengan amal kita mungkin puasa, tambah ngaji, tambah tarawih, semacamnya, kita merasa aku berhak untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Amalku memang sudah wajar mengantarkanku untuk sampai kepada Allah. Nah ini disebut walatun wa jahlun. Penilaian ini keliru dan bodoh. Walatun wa jahlun. Karena itu ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ceramah di hadapan banyak orang itu, ayyuhal juhal, wahai orang-orang bodoh. Kenapa? Persepsi orang-orang itu banyak yang keliru tentang amal-amal kebaikan. Dikira secara otomatis kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan begini. Dikira secara otomatis. Padahal
Kalau Allah tidak terlibat dalam amal manusia, tak satu pun amal yang pantas untuk diterima. Tak ada. Kalau Allah tidak terlibat. Kalau salat kita diterima, karena Allah ikut salat bersama kita. Kalau puasa kita terkabul, Allah ikut berpuasa bersama kita. Kalau zikir kita diterima, Allah ikut berzikir bersama dengan diri kita. Jadi Allah Ta'ala yang Maha itu rela untuk menemani keterbatasan dan keterbata-bataan hamba-hambanya. Temani sama Gusti Allah. Tak teman ya salatmu biar rasanya enak dan nanti pantas ku terima. Sesungguhnya yang ku terima adalah amalku sendiri. Itu Allah. Tak teman ya zikirmu agar bisa sampai kepadaku. Sesungguhnya yang ku terima adalah zikirku sendiri. Kau itu pembawa serta. Itu sebagai tanda aku itu memuliakan engkau. Itu firman Allah. Karena itu kita mohon, ya Allah, tolong terlibat dalam setiap amal kebaikan yang aku lakukan. Tolong terlibat. Tanpa keterlibatanmu, semuanya taklir adalah fata morgana. Lamunan-lamunan semata. Mimpi-mimpi belaka yang tidak nyata. Sebab itu orang mau salat, ya Allah, saya menghadap kepadamu. Tapi sungguhnya tak akan pernah bisa menghadap kalau tak ditemani engkau sendiri. Karena itu, salat adalah tujuanku. Sekaligus engkau menemaniku dalam salat ini. Jadi, Allah sebagai tujuan, Allah pula yang menemani kita untuk menuju tujuan. Allah sebagai tujuan, Allah lah pula yang menjadi teman kita dalam perjalanan. Di betapa sangat belas kasihnya Allah. Sudah ditunjukkan kepada kita agar tujuan kita masih ditemani pula kita dalam mengejar tujuan itu. Jadi Allah yang Maha itu dengan legowo menemani keterbatasan ibadah makhluk-makhluknya, ibadah hamba-hambanya. Ditemani sama Allah. Karena itu orang marifat menyaksikan. Ketika aku tahu mengelilingi Ka'bah, katanya Allah juga bersama aku mengelilingi Ka'bahnya sendiri. Ketika aku salat menghadap Allah, Allah juga menemaniku ketika salat itu. Jadi walaupun hakikatnya zat yang disembah Allah itu, tapi menjadi bagian antara barisan orang-orang yang menyembah. Betapa sangat telatennya untuk ngubeni makhluk-makhluknya yang tak berdaya. Itu pun juga tanpa mengharapkan apapun dari diri kita. Karena tidak ada yang bisa diharapkan dari diri kita oleh Allah Ta'ala. Allah mengharap apa? Enggak mengharapkan apapun. Karena itu, ketika kita terapkan dalam konteks sosial, kalau bisa, tolonglah orang lain dengan perasaan mati. Apa menolong orang lain dengan perasaan mati? Menolong orang dengan sama sekali tak melihat adanya kesanggupan untuk menolong orang. Jadi menolong orang dengan perasaan mati. Menolong orang tanpa berbekas di hati ketika dipuji, tanpa juga berbekas di hati ketika dicela. Itu menolong dengan perasaan mati. Kalau sudah seperti itu orang ilahi namanya. Kalau sudah betul-betul begitu. Walaupun yang ditolong itu hanya sekedar seorang pengemis. Walaupun yang ditolong itu hanya sekedar kucing dan lain sebagainya. Tapi menolong dengan perasaan mati, di situ murni dia menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala. Tidak murni kalau misalnya aku yang nolong kamu. Enggak murni itu sudah keruh di situ. Belum mati di situ. Nah, itu sebaik-baik amal adalah amalnya orang mati. Maksudnya apa? Mati dari segala nafsunya. Itu sebaik-baik amal. Sekeruh-keruh amal ketika masih dikeruhkan oleh nafsunya sendiri. Ini jelas segamblang-gamblangnya kita berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita merasakan sangat membutuhkan Allah Ta'ala untuk dibimbing mengalami kenyataan-kenyataan rohani yang berharga di hadapan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا